Even though I broke your heart, know that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want, anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid, don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Muhammad dengan NPM 0227231159. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Ya, perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sistem ini dapat dibagi dalam beberapa kategori, antara lain faktor internal, eksternal, dan teknis. Selanjutnya, faktor regulasi dan kebijakan. Perubahan regulasi dan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap sistem keuangan daerah karena setiap perubahan aturan baru atau revisi kebijakan fiskal dapat mengubah cara pemerintah daerah mengelola anggaran keuangan daerah, anggaran dan keuangan mereka. Beberapa faktor terkait regulasi dan kebijakan antara lain, yaitu yang pertama, peraturan pemerintah. Pemerintah pusat seringkali menerbitkan regulasi baru atau melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah ada. Hal ini memaksa daerah untuk beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan baru dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih mandiri, termasuk dalam pengaturan pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintah atau SAP, yaitu SAP adalah pedoman yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan di sektor publik. Selanjutnya, peran teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi atau TI dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem keuangan. Beberapa aspek terkait penggunaan teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem ERP memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan otomatis. ERP membantu dalam proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pelaporan keuangan, serta audit keuangan. Yang kedua, manajemen data, yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, kualitas data menjadi hal yang sangat penting. Teknologi informasi memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data keuangan lebih baik. Yang ketiga, keamanan data, yaitu dalam sistem keuangan daerah,
Perlindungan terhadap data menjadi aspek yang sangat penting. Keamanan data mencegah pembocoran informasi yang dapat disalahgunakan atau dimanipulasi. Oke, selanjutnya sumber daya manusia atau SDM. Manusia adalah elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan sistem keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan apakah sistem yang ada bisa berjalan dengan efektif atau tidak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas SDM atau sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi sistem keuangan daerah sangat bergantung pada keterampilan dan pengetahuan aparatur dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Untuk memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki kompetensi yang sesuai, perlu ada program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek seperti pemahaman mengenai regulasi, penggunaan sistem teknologi, serta keterampilan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin yang kuat dan visioner di sektor keuangan daerah memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang efektif. Selanjutnya, dinamika politik dan kebijakan lokal. Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika politik dan kebijakan lokal. Setiap pergantian pemerintahan dan kebijakan politik dapat mempengaruhi arah kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kebijakan. Setiap kali ada pergantian pemerintah, kebijakan fiskal yang ada bisa mengalami perubahan. Pemerintah baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam hal alokasi anggaran, baik untuk pelambungan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun sektor lainnya. Yang kedua, kepentingan politik. Proses penyusunan anggaran daerah seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Misalnya, keputusan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek besar dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Yang ketiga yaitu tuntutan transparansi. Masyarakat semakin menuntut anggaran pemerintah daerah dapat lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan. Dalam era demokrasi, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, faktor ekonomi dan pendanaan. Faktor ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran daerah sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi dan pemerintah dan penerimaan lainnya. Yang kedua, daya saing daerah, yaitu daerah yang memiliki daya saing tinggi dalam sektor ekonomi dan investasi dapat menarik lebih banyak sumber daya, baik itu melalui investasi swasta maupun bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, transfer dana pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU atau dana alokasi umum dan DAK atau dana alokasi khusus berperan penting dalam keberlanjutan anggaran daerah.
Rasio antara pendapatan asli daerah atau PAD dengan dana transfer pusat akan menentukan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, pengaruh sosial dan budaya. Sosial dan budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem keuangan daerah, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap tata kelola keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif atau efisien. Yang kedua, norma lokal. Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Beberapa daerah memiliki tradisi atau nilai sosial tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan fiskal. Yang ketiga, kesadaran transparansi. Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat. Selanjutnya, tantangan dan hambatan implementasi. Pengelolaan sistem keuangan daerah menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan utama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur dan teknologi. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya infrastruktur dan teknologi yang tersedia di daerah, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan anggaran terbatas. Yang kedua, resistensi internal, yaitu penerimaan terhadap sistem baru seringkali terhambat oleh resistensi internal, terutama dari pegawai yang terbiasa dengan sistem lama. Yang ketiga, koordinasi antara instansi. Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah yang berbeda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kesimpulannya yaitu beberapa langkah strategi untuk mendukung perubahan sistem keuangan daerah yang lebih baik adalah: yang pertama, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan TI atau teknologi informasi, yaitu pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur dan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, reformasi regulasi dan transparansi, yaitu menyesuaikan regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan untuk mendorong akuntabilitas. Yang ketiga, peningkatan partisipasi publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi anggaran daerah agar tata kelola keuangan lebih efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.